Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk terus belajar tentang firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kasih karunia, ya. Semuanya adalah kasih karunia. Kita buka Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kata diciptakan itu adalah hidup baru, ciptaan yang baru, diciptakan yang baru di dalam Yesus Kristus, supaya kita tinggal di dalamnya. Puji Tuhan. Perikop ini berbicara tentang semuanya adalah kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma ketika kita punya iman. Oleh karena itu di ayat 8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ketika kita punya iman di dalam Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itulah kasih karunia, ya. Di ayat sebelumnya diterangkan, di ayat 3 saya akan bacakan biar kita tahu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Karena apa? Kita melakukan banyak hal, perbuatan-perbuatan yang enggak layak di hadapan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang selalu menyakiti Tuhan, perbuatan dosa yang selalu kita lakukan hari demi hari, setiap waktu kita lakukan. Dan kalau dipikir, ketika kita melakukan itu, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan. Setiap kita melakukan dosa, maka seharusnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena ada kasih karunia ini, maka kita dilayakkan. Karena ada kasih karunia Yesus, maka kita semua diselamatkan. Oleh apa? Oleh iman. Ketika kita punya iman, percaya kepada Tuhan, maka kita diselamatkan. Ya, karena kita punya iman, maka kita diselamatkan. Itu kasih karunia yang diberikan Tuhan. Ya, ayat lanjutnya di ayat 8, kasih karunia itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ingat, kasih karunia ini bukan hasil usaha kita. Ketika kita berbuat apapun, itu tidak bisa tidak bisa membeli kasih karunia. Nah, kasih karunia itu pemberian Allah. Kita ingat ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, di sebelah kanannya ada orang yang jahat, orang yang sangat jahat, dihukum bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Secara manusia, orang itu jelas masuk neraka karena perbuatannya yang jahat, perbuatannya yang enggak layak. Tapi ketika dia tahu tentang Yesus Kristus, Yesus Kristus itu tidak berdosa, tapi dia mati dihukum bersama dia, dan dia mendapat Injil kasih karunia itu. Satu dari
antara mereka berkata, "Tuhan, aku ingin ikut bersama dengan Tuhan." Dan seketika juga itu Yesus berkata, "Ikutlah. Saat ini juga kamu ikut bersamaku di Taman Eden di Firdaus. Engkau mendapat keselamatan." Dan saat itu juga kasih karunia itu diberikan kepada orang jahat itu. Orang jahat mendapat kasih karunia, keselamatan. Karena apa? Dia rindu bersama dengan Yesus. Dia rindu masuk dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Itu pemberian. Tuhan Yesus memberikan. Sama halnya di ayat 3 tadi. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita pun pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tapi karena pemberian Yesus, karena kasih karunia pemberian Allah itu diberikan dalam hidup kita, maka kita diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ayat 9 katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang kedua, kasih karunia itu bukan pekerjaan kita. Kita tidak bisa memegahkan diri dengan apapun. Baik dengan perbuatan baik, baik dengan apa yang kita lakukan. Jangan bermegah. Kita tidak bisa memegahkan diri. Perbuatan kita mungkin tidak pernah berbuat jahat. Kita selalu melayani Tuhan, selalu ke gereja, selalu melakukan hal-hal yang tidak, maksudnya hal-hal yang baik. Dan kita bermegah, wah aku sudah melakukan hal-hal yang baik, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Dan kita bermegah. Kita lihat contohnya. Pemuda yang kaya, dia melakukan 10 perintah Allah. Dia melakukan hukum Taurat dengan baik. Dia melakukan banyak hal dalam hidupnya. Dia melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Mencintai ibunya. Terus tidak membunuh, tidak membenci, mengampuni dan lain-lain. Dia melakukan hal itu. Tapi ketika Tuhan ngomong, tinggal jualah hartamu dan ikutlah aku. Jualah hartamu dan ikutlah aku. Maka saat itu juga pemuda itu merasa sedih. Karena apa? Karena hartanya banyak. Dia tidak mau melepaskan hartanya dan mengikut Yesus dan tinggal dalam kasih karunia Yesus. Kenapa? Dia melihat hartanya banyak. Padahal dia sudah melakukan banyak hal-hal yang baik dalam hidupnya. Tapi ketika dia harus ikut dalam Yesus, ikut di dalam pekerjaan Tuhan, maka dia pergi dari hadapan Tuhan. Karena dia tidak bisa meninggalkan apa yang ia miliki. Saat itu juga dia tidak mendapat kasih karunia. Jadi apa yang harus dibanggakan? Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jangan memegahkan diri dengan hasil pekerjaanmu sebesar apapun. Jangan bermegahkan diri, karena keselamatan, karena kasih karunia itu pemberian Allah. Dan ayat yang 10 katakan, kita ini buatan Allah, ciptaan Allah dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Intinya kita hidup di dalamnya. Kita itu ciptaan baru. Kita itu ciptaan yang buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus sesuai dengan apa yang digambarkan, sesuai serupa dengan gambar Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mau supaya kita tinggal di dalamnya. Intinya kita terus tinggal di dalam kasih karunia itu.
kita tinggal dalam kasih karunia itu, maka hidup kita diselamatkan. Bukan dengan usahamu, bukan dengan hasil pekerjaanmu, tapi semua itu pemberian Allah, pemberian Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan Yesus yang memberikan semuanya itu. Puji Tuhan, biar itu memberkati kita pagi hari ini, supaya kita mengerti, kita terus tinggal di dalam Yesus, hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.